ditulis menggunakan bahasa Pegon Jawa, dialemediakan pada tahun 2021. Untuk sobat pustaka yang memiliki pertanyaan, langsung saja ditulis di kolom chat ya. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas oleh narasumber kita, Bapak Abimarda. Monggo Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Yayu. Ini mungkin tadi ada apa? Saya S3-nya di UI. Oh iya iya. Di Universitas Indonesia nggih Pak nggih. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Ini kebetulan juga kalau di pertemuan sebelumnya membahas tentang naskah-naskah beraksara Jawa dari Tengger gitu dengan Kang Rendra. Nah, kalau di kesempatan kali ini ya, saya dapat giliran untuk membahas naskah Jawa berbahasa Jawa beraksara Pegon yang berasal dari Madura, Pamekasan. Nah, ini dan naskah ini memuat teks, mendokumentasikan teks, isinya teks itu juga sangat terkenal sekali, Serat Yusuf. Dan itu memang di setiap perpustakaan, di museum dan di Imputan Tular sendiri aja, teks Serat Yusuf ini, naskah yang berisi teks Serat Yusuf juga sangat banyak. Dan saya juga sering ketika ada orang minta tolong gitu, Mas, ini naskah apa? Ini isinya tentang apa? Karena seorang itu mungkin nggak bisa baca aksaranya, terus saya bantu baca, isinya Serat Yusuf. Itu hampir istilahnya sering sekali gitu. Jadi teks Serat Yusuf di sini memang sangat populer sekali di masyarakat, terutama di wilayah Jawa Timur. Dan itu mungkin sampai sekarang di pembacaan Serat Yusuf ini juga masih langsung gitu. Nah ini ketika saya membaca naskah dari sumber anyar ini sebenarnya juga cukup menarik ketika saya mendapat tugas untuk mengalih aksarakannya. Gitu. Teks serat penulisan Pegonnya, penulisan aksara Pegonnya itu cukup berbeda gitu dengan teks yang berbahasa Jawa sendiri. Dan sebenarnya Pegon sendiri itu kan istilahnya sering ditanya artinya Pegon itu apa gitu. Itu belum banyak yang istilahnya menemukan artinya Pegon, tapi ada semacam kesepakatan di antara para peneliti dan juga di kamus-kamus bahasa Jawa itu menyebutkan bahwa Pegon itu artinya menyimpang gitu. Apa istilahnya tidak umum, tidak lazim dari kata pego. Nah, itu kan di situ pengertiannya kalau dalam pemahaman masyarakat itu melihat aksaranya Arab tapi nulisnya pakai bahasa Jawa. Atau huruf Arab yang lebih tepat huruf Jawi yang dimodifikasi. Iya. Itu ada semacam perkembangan gitu ya. Memang di kawasan Kepulauan Asia Tenggara gitu, yang paling awal penggunaan aksara Arab, huruf Arab dalam bahasa lokal itu Arab Melayu, huruf Jawi atau Arab Melayu itu di Batu Trengganu di Malaysia, prasastinya masih ada sampai sekarang. Itu yang bukti tertua gitu, cukup awal di penggunaan aksara Arab untuk menuliskan bahasa lokal. Nah, aksara Pegon sendiri disinyalir juga perkembangan dari Jawi ini, aksara Jawi ini, dan kemudian diterapkan untuk menuliskan bahasa Jawa. Itu memang cukup istilahnya memang cukup umum gitu di pengguna biasanya kalau di pesantren-pesantren itu untuk penerjemahan interlinear atau yang disebut sebagai jenggotan itu kan. Jadi aksara teks berbahasa Arabnya itu sebagai teks utamanya, nanti ada terjemahan di bawahnya. Nah, yang terjemahan di bawahnya itu menggunakan
aksara pegon karena bahasanya bahasa Jawa. Gitu. Misalnya kayak tulisan Bismillahi gitu. Kalawan nyebut asmaning Allah Pangeran Ar-Rahman Kang Maha Welas, Ar-Rahim Kang Maha Asih. Nah, itu istilahnya terjemahan dalam bahasa Jawanya itu menggunakan huruf pegon. Di sini istilahnya teks-teks aksara pegon ini cukup menarik gitu ketika itu. Juga huruf vokal dalam aksara pegon itu tidak sama dengan huruf Arab, ya Mas Abimar. Atau lebih disamakan dengan huruf Honocoroko. Gimana? Nah, itu kalau di dalam memang cukup berbeda ya, karena istilahnya juga rumpun bahasanya juga beda gitu. Kalau di bahasa Jawa itu memang ada beberapa yang mungkin di dalam bahasa Arab yang menggunakan huruf Arab itu tidak ada gitu. Misalnya huruf popet gitu, gitu kan memang tidak ada. Nah, itu jadi ada semacam nanti ada modifikasi juga. Misalnya untuk menuliskan huruf E gitu ya. E itu kan biasanya kalau dalam penulisan yang standar itu huruf pegon itu biasanya juga menggunakan ini ya. Kalau ada pegon itu yang ada harokatnya dan enggak ada harokatnya. Kalau yang enggak ada harokatnya itu disebut gundul. Istilahnya Arab gundul. Iya, Arab gundul itu. Nah, kalau penggunaan misalnya vokal-vokal E gitu ya. Nah, itu untuk menuliskannya itu ada kombinasi antara harokat fathah dan ya mati. Ya, jadi ai gitu. Jadi itu kan bacanya E. Sebenarnya vokal E itu kan bentukan juga diftong A dan I. Gitu. Demikian juga O gitu kan bentukan dari harokat fathah dan juga wawu mati gitu. Au gitu kan jadi O. Nah, itu yang seringkali ditemukan dalam istilahnya metode pembacaan standar teks-teks pegon. Nah, untuk teks dari sumber anyar ini ada beberapa hal yang menarik ketika awalnya saya masih menggunakan paradigma yang standar gitu untuk vokalisasi ini. Nah, tapi ketika saya baca kok aneh ketika membaca. Misalnya untuk menuliskan vokal E gitu. Vokal E. Nah, vokal E itu dalam teks dalam naskah ini itu yang digunakan adalah vokal I. Misalnya dening gitu ya. Dening hiang suksmo gitu. Penulisan dening itu bukan dal, fathah, terus ya mati gitu. Kan dening gitu. Tapi penulisannya dal, kasroh, ya mati, dan nun dan eng gitu. Itu memang harus betul-betul yang menguasai ya. Iya, jadi memang harus istilahnya bahwa penguasaan bahasa teksnya memang harus jadi ketika kita kalau dining dalam bahasa itu bahasa Jawa itu artinya apa itu dan nanti kan kita akan istilahnya juga belum begitu jelas. Nah, itu juga dalam kasus misalnya untuk penulisan O itu sering sekali juga menggunakan domah gitu. Penggunaan domah gitu. Jadi misalnya toyo atau air gitu ya. Toyo itu biasanya kan kalau penulisan yang standar itu kan ta, fathah dan wawu mati gitu ya. Tauya gitu. Tapi di sini sebutannya t apa tak pakai domah tu ya. Terus menggunakan wawu mati dan ya gitu. Ya fathah. Jadi istilahnya bacaannya sebenarnya adalah tuya, tapi itu kalau yang distandarisasikan jadi toya. Nah, di sini saya juga belum begitu ini ya, apakah ini juga pengaruh dari bahasa lokal di sana gitu, mungkin bahasa Madura ketika diterapkan dalam tulisan gitu ya. Ini kan bahasanya bahasa Jawa gitu, bahasanya bahasa Jawa ini. Nah, soalnya juga banyak naskah-naskah Jawa yang berasal dari Madura. Itu jadi di sini mungkin ada pengaruh tanya
logat setempat gitu untuk menuliskan teks berbahasa Jawa. Gitu. Bu 400 kalau nggak salah oleh Sunan Ampel. Nah, sebenarnya memang belum tahu gitu sejak kapan huruf pegon ini mulai ada gitu. Kalau huruf Jawi memang sudah ada jelas yang bukti tertuanya seperti batu dari Trengganu Malaysia itu. Tapi kalau di pegon ini kebanyakan para peneliti bersepakat gitu dari awal masuknya Islam di Jawa itu teks pegon sudah ada. Nah, tetapi buktinya apa gitu? Buktinya teks yang mana, naskah yang mana memang belum ada gitu. Jadi di sini kita menentukan untuk sejak kapan awalnya gitu belum begitu jelas. Rata-rata memang masih menggunakan sebuah istilahnya kronologi relatif, jadi masih relatif gitu ya. Untuk menentukan kapan penggunaan aksara pegon ini. Ya rata-rata para peneliti menyebut gitu ya misalnya Pak Piso yang peneliti dari Belanda itu kan menyebutnya ya sejak awal masuknya Islam di Jawa sekitar abad ke-16 gitu. Tapi bukti-buktinya apa belum juga diketahui. Dan sekarang itu kalau nggak salah naskah pegon tertua itu dari sekitar abad ke-18-an. Itu yang masih ada ya. Itu kan kita juga nggak tahu apakah itu memang awal penggunaan aksara pegon tahun segitu kan juga belum tahu ya, mungkin ada yang lebih tua karena yang namanya bahan naskah itu kan pasti mudah rusak dan sebagainya. Kalau salah naskah pegon tertua itu berisi dibuat ketika kerajaan Majapahit berjaya. Oh itu yang ya pernah jadi isu cukup ramai gitu pada ditemukan di kolektor dari Nusa Tenggara Barat. Nah itu beberapa tahun yang lalu memang ada rame-rame itu naskah. Konon katanya dari abad ke-14 gitu, karena disinyalir itu M-nya itu Masehi itu sebenarnya itu bukan, itu sebenarnya M-nya itu adalah ya istilahnya punktuasi yang penanda yang umum gitu untuk penulisan aksara pegon, dan itu sebenarnya naskahnya sendiri itu berasal dari abad ke-20 awal. Jadi bukan dari zaman Majapahit itu. Iya, itu sudah istilahnya saya melalui foto-foto yang disebar itu saya juga baca itu ternyata memang bukan, dan itu penanggalannya adalah penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Saka atau penanggalan Masehi. Berisi sejarah para nabi. Iya, itu Ambia, kisah Ambia kalau salah itu ya. Jadi kisah-kisah para nabi itu dan itu juga salah satu teks yang populer ya, kisah Sul Ambia itu kisah para nabi. Kebetulan tahun kemarin juga saya ada penelitian tentang teks Serat Ambia itu, dan memang kalau nggak salah sampai sekarang pun masih ada tradisi untuk membaca teks-teks Serat Ambia itu ya masih sama populernya dengan Serat Yusuf. Ya kebetulan beberapa tahun yang lalu juga saya lihat ada koleksi di Lumajang itu, koleksi pribadi. Nah, seorang teman gitu minta tolong untuk membaca gitu naskah. Ini naskah apa? Oh, ini naskah Serat Ambia ini, kisah-kisah nabi. Itu juga sampai sekarang masih banyak yang menyimpan dan kemungkinan juga masih ada yang membacanya untuk tradisi ritual tertentu. Nah, baik, kalau begitu ini langsung saja mungkin ketika ini sebenarnya catatan untuk pengalaman saya gitu. Tadi sudah disampaikan pembukanya gitu, pengawal untuk sebagai pengantar. Nanti sini akan saya sedikit paparkan beberapa catatan-catatan dari saya. Gitu. Nah, misalnya ini tentang pegon. Ini kan ini naskahnya ini dari sumber anyar berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa soalnya memang nanti kalau kita
misalnya inventarisasi naskah di Madura gitu ya, pasti ada banyak sekali naskah-naskah yang berbahasa Jawa. Nah, dan ini kebetulan aksaranya pegon. Nanti juga ada yang menggunakan carakan, terutama yang Serat Yusuf ini. Gitu. Ya, itu menggunakan carakan, dan carakan di Madura itu memang cukup khas bentuknya. Berbeda dengan carakan yang kita kenal misalnya di dalam buku-buku pelajaran bahasa Jawa itu. Nah, dan karakteristiknya aksara carakan Madura itu seperti misalnya huruf to-nya itu to yang seperti itu nggak apa istilahnya itu kakinya itu putus gitu. Kakinya nggak nyambung seperti to yang kita kenal di dalam aksara Jawa itu. Nah, itu istilahnya khas carakan-carakan Madura juga seperti itu. Nah, ini teksnya bentuknya tembang karena ya biasanya kalau dalam tradisi ya seperti di Banyuwangi itu mocoan lontar Yusuf itu kan masih ada sampai sekarang, masih istilahnya digiatkan lagi, ya bentuknya tembang. Dan ini tembang Serat Yusuf, ini kebetulan yang saya ambil ini bagian awalnya. Ini tembangnya menggunakan bagian awalnya itu menggunakan tembang Asmorondono. Asmorondono itu khas gitu ya, yang biasanya kalau sebuah teks diawali dengan Asmorondono itu berasal dari tradisi pesisir, dari pesisiran, terutama pesisir wilayah timur. Nah, itu konon disebut sebagai tradisi Giren, Giri ya. Ya, dari tradisi Giri. Dan itu cukup banyak istilahnya naskah-naskah dari Jawa Timur itu yang diawali dengan pupuh Asmorondono ini. Dan ini naskah ini kebetulan juga nggak ada ininya angka tahunnya. Angka tahunnya nggak menyebutkan, tapi disebutkan kapan dia disalin. Kapan dia disalin, dia penyalinnya berasal dari mana gitu. Jadi kalau di bagian awalnya itu teks Serat Yusuf dalam naskah ini itu mulai ditulis itu bulan Dzulkaidah. Dan teksnya selesai disalin pada bulan Zulhijjah. Jadi selama 1 bulan proses penulisan teks ini. Terus si penyalin itu menyebutkan bahwa dia berasal dari desa Akor. Desa Akor itu ya di sekitar Sumber Anyar situ, Madura, di kawasan Madura. Dan di sini disebut juga negari, ini kan di baris ini nyebutnya nagaranipun Mekasan. Nah, Mekasan itu kan Pamekasan. Mekasan itu jadi disebutkan bahwa dia ya asalnya dari Pamekasan. Jadi memang berasal dari wilayah itu sendiri gitu. Ini informasi yang ada di dalam naskah. Nah, ini naskahnya berbahan daluang gitu ya, berbahan dari kulit kayu itu, yang itu kan memang cukup banyak, dan itu seringkali digunakan untuk kitab-kitab pesantren itu kan masih menggunakan daluang pada masa itu. Dan salah satu penghasil kertas daluang yang itu kan selain Ponorogo itu kan juga di Madura, dan juga nanti di Sunda juga ada salah satu tempat gitu yang memproduksi naskah-naskah berbahan daluang ini. Nah, ini tahapannya gitu ya, tahapan yang nanti ini masih di tahap pertama gitu, masih terkait dengan alih aksara gitu, mengalih aksarakan aksara pegon ke huruf Latin. Nah, mungkin nanti di selanjutnya akan membahas penerjemahannya bagaimana, dan juga kajian filologisnya ini seperti apa. Dan ini sebenarnya kajian filologis terhadap teks Serat Yusuf ini juga belum dikatakan itu tuntas, karena teksnya sangat banyak, terus pemetaan korpusnya itu juga sejauh ini saya belum menemukan gitu. Nah, istilahnya belum tuntas, karena ini terkait dengan teks yang masih hidup, yang masih dibaca oleh masyarakat sekarang itu kan
otomatis bisa memunculkan variasi-variasi dan versi-versi yang sangat banyak sekali. Ya, mungkin ketika misalnya orang saya pengen punya serat Yusuf, pengen untuk ritual misalnya selapanan dan sebagainya, itu kan menyalin lagi gitu, biar nggak terlalu panjang mungkin diringkas dan seperti apa itu. Jadi memang ringkasannya ya, Mas, ya, ya jadi memang di sini kalau kita berhadapan dengan teks dalam yang masih hidup di masyarakat itu pasti ya seperti itu, pasti akan banyak sekali ditemukan variasinya. Nah, Pegon sendiri sistem penulisannya itu abjad. Nah, sistem penulisan abjad ini untuk penulisan istilah gitu ya, huruf Arab dan sebagainya. Kan sistem penulisan itu ada sistem penulisan alfabet, sistem penulisan abugida. Abugida itu seperti aksara Jawa, huruf-huruf yang berasal dari rumpun Brahmi itu. Dan arah penulisannya sistemnya dari kanan ke kiri, gitu ya. Berbeda dengan. Nah, ini sebutan Pegon sendiri itu sebenarnya tidak hanya berlaku di Jawa, gitu. Di Sunda itu juga sebutannya Pegon, di Madura itu Pego. Itu istilahnya sama. Tergantung daerahnya. Tergantung daerah pengucapannya seperti apa, tapi istilahnya yaitu sebutannya untuk Pegon. Tapi atau di Arab lebih terkenal dengan Arab gundul. Arab gundul ya. Kalau Arab gundul itu biasanya yang nggak ada harokatnya, ya itu, yang nggak ada harokatnya. Tapi kebanyakan teks-teks Pegon ini masih pakai harokat. Gitu. Jadi, nah terus di bahasa-bahasa lokal di Nusantara ini sebenarnya juga ada yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab ini. Ya, yang paling umum adalah bahasa Melayu itu dengan aksara Jawinya. Tapi misalnya di daerah lain, misalnya di Bugis gitu ada aksara Serang. Gitu. Aksara Serang itu untuk aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Bugis. Ya, juga di Wolio, bahasa Wolio itu ada aksaranya sendiri, sebutannya itu Buriwolio. Buriwolio. Nah, Buriwolio itu bahasa apa istilahnya aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Wolio. Nah, arti kata Pegon sendiri, nah ini masih cukup kontroversi gitu ya, masih belum jelas itu apa arti kata Pegon itu. Yang banyak istilahnya para peneliti itu masih meraba-raba artinya Pegon itu seperti apa sih gitu. Nah, sejumlah peneliti bersepakat bahwa Pegon ya itu seperti yang saya katakan tadi, Pegu. Hanya menyimpang ya. Tidak lumrah. Ya itu alasannya apa gitu? Kaitannya dengan bahasa-bahasa vernakular, bahasa-bahasa daerah gitu. Istilahnya ya ada yang bilang atau ditulis secara miring. Ada yang bilang seperti itu, ditulis di miring gitu kan. Kalau seperti penerjemahan interlinear itu kan jenggotan itu kan nulisnya miring gitu. Ya ada yang seperti itu yang sama dengan kayak simpang gitu ya. Itu jadi ada pendapat gitu. Terus ada juga pendapat saya baca itu di Ensiklopedia van Nederlands Indie. Jadi ensiklopedia untuk Hindia Belanda, zaman Hindia Belanda tahun awal-awal abad ke-20 itu ada juga yang berpendapat bahwa Pegon itu berasal dari kata Pegu. Pegu itu nama salah satu tempat di Myanmar Selatan. Pegu. Itu menjadi salah satu wilayah yang cukup terkenal di Asia Tenggara pada masa itu. Tapi pendapat tentang bahwa istilah Pegon ini berasal dari Pegu yang merujuk ke tempat nama tempat itu di wilayah Burma Selatan itu enggak populer. Nah, karena memang sampai era modern di sana adalah pusat Buddhisme gitu. Jadi kaitannya dengan Islam apa gitu. Nah, itu dan penggunaan itu mungkin saya hanya menemukan sumber itu dari ensiklopedia tersebut. Tapi untuk istilahnya pendapat itu digunakan di masyarakat itu juga nggak populer gitu. Jadi nggak ada yang jadi sepertinya memang orang nggak sepakat tentang hal itu. Jadi yang lebih istilahnya yang lebih dipegang, yang lebih sering digunakan dan istilahnya dipercayai, diyakini oleh sebagian besar orang ya Pegon itu berasal dari kata pego yang artinya menyimpang
tidak lazim seperti itu. Nah, jadi ini yang terkait dengan istilah pegon. Nah, ini pegon yang berasal dari pegu ini. Nah, terus di sini ini juga terkait dengan aksara pegon. Itu aksara pegon itu ada beberapa yang berpendapat juga. Misalnya Niti Sastro. Niti Sastro itu seorang guru bahasa Jawa tahun 30-an. Itu menerbitkan buku Wewaton Panulising Basa Jawa nganggo aksara pegon. Penerbitannya itu di Peneleh Daerah Peneleh Surabaya. Nah, itu menurut pendapat beliau itu aksara pegon itu disesuaikan, aksara Arab yang disesuaikan dengan Honocoroko. Jadi istilahnya, jadi Honocoroko dulu baru ada pegon karena disesuaikan itu. Hampir sama hurufnya. Hampir 20. Iya, jumlahnya itu juga daripada huruf Arab ya. Kalau huruf Arab kan 28. Kalau pegon itu sama dengan Honocoroko. Honocoroko hampir 20. Iya, penggunaannya seperti itu. Itu jadi memang berbeda dengan istilahnya huruf Arab yang standar, jumlah huruf Arab yang standar. Di sini ada beberapa aksara khusus gitu ya. Kalau sebutannya itu rekan, gitu. Rekan itu rekaan. Gitu. Jadi disesuaikan aksara-aksara tertentu gitu di dalam aksara Arab ini untuk mengakomodir bunyi-bunyi yang ada di dalam bahasa Jawa. Nah, itu ada misalnya kayak G gitu ya. Untuk G itu kan kalau bukan goin gitu ya. G yang biasa gitu. Itu kan seperti kaf tapi titiknya 3 gitu. Terus po, pa. Itu kan kalau di Arab kan hanya ada fa gitu. Itu kalau po itu fa tapi titiknya 3, tidak titik 1 gitu. Terus juga nyo gitu. Kalau nyo itu nya itu kan dalam bahasa bunyi apa istilahnya fonologi Arab kan enggak ada nya. Nah, jadi untuk memodifikasi itu nya sendiri itu bentuknya adalah ya dengan titik 3 di bawah. Nah, itu ada sejumlah modifikasi. Terus juga do, misalnya podo, do yang retroflex itu. Itu kan do, dal dengan titik 3. Nah, itu beberapa bentuk gitu ya modifikasi untuk penyesuaian aksara Arab ke dalam bahasa Jawa. Nah, tapi sendiri apakah itu khas dari Jawa gitu. Jadi istilahnya orang Jawa sendiri yang memodifikasi itu. Nah, itu sebenarnya memang sudah ada beberapa, misalnya di Melayu gitu ya. Di Melayu kan juga istilahnya rumpun bunyinya kan juga beda dengan bahasa Arab gitu ya. Jadi ya kalau di Melayu juga sama dengan di Jawa. Dan juga aksara Arab ini juga pernah misalnya di Persia gitu ya. Di Persia itu juga ada muncul penyesuaian gitu penggunaan aksara Arab ini untuk bahasa Persia. Di bahasa Persia sendiri kan masih satu rumpun dengan bahasa Sanskerta. Nah, misalnya kalau di Persia itu juga ada misalnya huruf po, pa gitu. Pa yang fa dengan titik 3 gitu. Terus juga ca gitu. Ca misalnya jim dengan titik 3. Nah, itu jadi sebenarnya memang sudah jauh sebelum Islam masuk ke sini itu di wilayah lain yang sudah mengalami islamisasi lebih awal itu sudah ada modifikasi aksara Arab untuk bahasa setempat, ya, bahasa setempat. Nah, makanya sejumlah peneliti itu menyebut aksara pegon ini sebutannya bukan aksara Arab yang murni gitu, Arab terus dijawakan, tapi Persia Arab, jadi Perso-Arabik. Jadi ini mungkin ada yang bersepakat gitu ya, yang menyimpulkan bahwa sebenarnya aksara pegon ini tidak langsung berasal dari Arab, tapi dari Persia dulu, gitu, dari kawasan di sekitar ya Persia, daerah Iran situ. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu.
Dan memang kalau dilihat beberapa aksaranya memang ada kemiripan di situ. Dan di sini sebenarnya untuk meneliti aksara pegon ini juga masih jarang gitu, Mas, dibanding aksara Jawa yang perkembangannya itu bisa dipetakan gitu ya. Seperti dalam misalnya tabel-tabel yang dibuat orang-orang Belanda dulu gitu, misalnya perkembangan aksara Jawa gitu ya. Apa istilahnya dari rumpunnya aksara Pallawa dan sebagainya. Tapi kalau di pegon ini belum, pemetaan seperti itu sepertinya masih belum dilakukan untuk ya istilahnya induknya aksara pegon ini dari mana gitu, apakah dari Melayu, apakah dari Persia atau dari mana gitu masih butuh penelitian lebih lanjut. Dan juga termasuk variasi-variasi bentuknya gitu. Setiap daerah itu kan misalnya kayak aksara Jawa pesisiran sama aksara Jawa keraton itu kan karakteristiknya beda bentuknya itu. Nah, kalau di pegon ini masih belum ada pemetaan seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya masih menjadi tugas para peneliti untuk melakukan pemetaan terhadap istilahnya paleografi gitu ya, tentang huruf-huruf kuno ini yang pemetaannya bagaimana itu masih perlu dilakukan selanjutnya. Ini yang khas gitu ya, di aksara-aksara khusus yang ada di dalam pegon. Nah, ini saya berikan padanannya dalam aksara Jawa juga, sehingga nanti ya bisa diketahui itu posisinya linear yang mana. Gitu. Dan selanjutnya memang ada ini kita langsung ke kekhasan dalam naskah ini gitu ya, naskah Sumber Anyar ini. Mungkin selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, ini vokalisasi yang standar gitu ya. Vokalisasi yang standar itu kalau vokal A gitu, vokal O itu menggunakan fathah dan juga biasanya ada tambahan alif di belakangnya gitu. Nah, kalau selanjutnya vokal next selanjutnya. Nah, kalau vokal I ya, kasroh dengan ya gitu, ada ya-nya gitu. Biasanya dengan tambahan ya gitu. Bisa dengan kasroh saja atau dengan tambahan ya gitu di belakangnya. Selanjutnya vokal E itu karena dia posisinya sebagai diftong gitu ya, bukan vokal yang tunggal gitu, tapi biasanya itu bentukan gitu, kombinasi dari dua vokal. Itu jadi penulisannya mengkombinasikan antara fathah dan ya mati. Nah, itu nanti istilahnya. Jadi sebenarnya kalau dibaca secara biasa itu ai gitu. Tapi kaitannya dengan bahasa Jawa itu jadi e gitu. E. Ya, e. Nah, selanjutnya untuk vokal u, nah ini yang biasanya kan kalau di sistem huruf Arab sendiri itu ada u menggunakan domah gitu ya, domah atau dengan tambahan di belakangnya dengan waw mati gitu. Nah, itu kan vokalnya u. Gitu. Tapi kalau o selanjutnya, nah kalau o ini kombinasi antara fathah dan waw mati. Jadi au sebenarnya bahasanya itu au. Tapi ini dibaca o. Loro. Bukan loro. Ya. Mangkono. O, ini dibaca O bukan loro. Loro. Itu kan sebenarnya kalau di penulisan bahasa Jawa sekarang itu misalnya loro. Ya. Loro itu O gitu. Misalnya tapi kalau ya kalau loro itu nulisnya bukan pakai O tapi lara gitu. Ini loro, dua artinya. Loro, bukan loro ini. Loro. Loro. Iya, bacanya kalau di itu Arab, ya kalau di bahasa Arabnya itu kombinasi fathah dan waw mati jadi laurau gitu kan bacanya. Tapi itu pembacaannya loro. Oh. Nah. Sakit. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau yang terbalik gitu ya, E-nya terbalik itu
untuk transkripsi fonetik gitu, itu dibaca e. Nah, itu biasanya simbolisasinya, istilahnya harokatnya itu bentuknya bergelombang gitu ya. Nah, seperti fathah tapi bergelombang. Itu bentuknya. Jadi kalau misalnya nanti di dalam teks beraksara pegon ada bentuknya seperti fathah tapi kok bergelombang. Nah, itu berarti bacanya gitu. Nah, fungsi ini selain untuk pembentuk vokal istilahnya gitu ya, pepet. Nah, fungsinya kalau di aksara Jawa itu pepet gitu. Ini juga biasanya untuk menuliskan biasanya klaster gitu ya, untuk istilahnya konsonan-konsonan yang rangkap. Misalnya putra gitu, tranya itu pakai gitu, putera. Jadi penulisannya putera gitu. Atau disingkat kayak biasanya kan langsung putra gitu enggak, ya. iya, dan tidak menggunakan istilahnya tanya itu dimatikan itu enggak, tapi menggunakan vokal seperti ini, putera gitu. Nah, itu istilahnya selain untuk vokal ini juga untuk klaster, untuk konsonan rangkap gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kecenderungan gitu ya, kecenderungan di dalam naskah sumber anyar ini gitu. Nah, di dalam istilahnya nanti ketika membaca naskah ini, awalnya saya juga masih menggunakan yang standar itu, seperti yang istilah vokalisasi yang standar seperti yang sebelumnya itu. Ketika saya cocokkan dengan konteks kalimatnya gitu, konteks istilahnya teks, istilahnya kalimat di sebelahnya itu ya, di sebelah kanan dan kirinya itu kok nggak nyambung gitu. Jadi ini berarti pembacanya nggak seperti yang standar, tapi ada kekhasan dalam ya naskah ini, penyebutannya itu. Misalnya dening gitu ya. Nah, itu kan kalau sebenarnya kalau dening gitu ya, kalau yang standar itu kan pakai fathah, ya mati gitu ya. Itu D bacanya. Tapi di sini kasroh, ya mati gitu. Sehingga dibaca dining gitu ya. Dining gitu. Bukan dening gitu. Soalnya kan kalau itu kan dening pakai gitu. Nah, ini sering saya temukan dan ini bukan kesalahan tulis gitu, di dalam naskah ini. Kesalahan penyebutan aja. Kalau disebut kesalahan juga enggak, tapi memang khas gitu. Khas yang ada karena tidak ditemukan hanya satu. Banyak sekali gitu ditemukan dalam naskah ini penggunaan ken, dikengken gitu ya, aken, khas gitu. Terus juga yen jika dan juga ya mati, tapi di sini menggunakan kasroh gitu. Nah, jadi yen dan juga ini bentuk huruf nunnya, nun. Biasanya kan kalau nun yang biasa itu kan nun yang seperti atas ini ya, yang aken itu, yang di kedua itu iya ada titik satu. Nah, ini kalau di naskah ini itu nunnya itu bentuknya seperti apa? Iya, melungker itu ya. Ada melungker. Bentuk melungkernya itu dibaca nun Jawa Timur yang beraksara pegon juga menunjukkan karena ketika meneliti ya, bentuk terutama di daerah pesisir, di daerah wilayah pesisir itu memang bentuk nunnya ada yang seperti ini gitu, bentuknya melungker gitu, enggak seperti ada titiknya, bentuknya melungker. Nah, ini salah satu yang khas gitu ya untuk istilahnya yang cukup khas dalam naskah ini gitu dan juga. Nah, oke, selanjutnya ini juga kecenderungan yang lain. Nah, ketika vokalisasi U untuk O gitu. Nah, seperti ini mongkono itu, begitu. Mongkono. Nah, ini tapi penulisannya itu mungkunu. Mungkunu. Nah, selanjutnya seharusnya kan pakai kalau O itu kan fathah dan wawu mati. Ini tapi dia menggunakan domah gitu. Vokalisasi U. Nah, okay.
Jadi mungkono. Tapi bacaannya mengkono gitu. Kalau dalam yang standar seperti juga toyo gitu. Ini kan bacaannya tuya. Ya, tapi sebenarnya adalah toyo. Air. Nah, juga ini joli, bukan Juli. Nah, nanti karena ini dibaca seperti Juli gitu, Juli nama bulan gitu ya, bukan Juli tapi Joli. Joli itu tandu gitu. Biasanya kalau putri-putri kerajaan mau pergi keluar itu di tandu, dia naik di tandu itu yang disebut sebagai Joli itu tadi. Nah, ini kecenderungan yang menarik gitu di dalam istilahnya naskah dari sumber anyar ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini kecenderungan-kecenderungan lainnya gitu. Dan ini sifatnya juga bukan kesalahan gitu, tapi ini dianggap sebagai khas gitu, yang lazim di dalam naskah itu sendiri. Misalnya penulisan Nerpati gitu, tulisannya itu panjang Nerupati gitu. Nah, ini kan kalau teks tembang itu kan sifatnya ketat gitu ya, jumlah suku katanya harus dihitung setiap baris. Nah, kalau penulisannya seperti ini, istilahnya Nerupati berarti dari Nerpati gitu ya, artinya raja. Dari Nerpati itu yang cuma 3 suku kata jadi Nerupati, nah, jadi 4. Nah, ini kan seolah-olah menjadi lebih panjang satu suku kata. Nah, ini kan tapi dalam penulisan kata Nerpati itu ya semuanya seperti ini, Nerupati ini. Jadi itu berarti bukan sebuah kesalahan, tapi itu kecenderungan di dalam ini. Nah, terus juga neher gitu. Neher kan kalau itu kan seharusnya pakai yang bergelombang tadi seperti fathah tapi yang bergelombang itu. Tapi di sini menulisnya nuhur gitu. Nah, ini kan sebenarnya neher baca. Neher itu kemudian, selanjutnya dan sebagainya. Nah, terus juga Prabu gitu. Ini nulisnya seharusnya kan Perabu gitu. Nah, tapi di sini Parabu. Gitu. Jadi kan seharusnya ada 2 suku kata tapi dalam lebih dari itu 2. Nah, ini kecenderungan, tapi itu kesalahan enggak? Nah, kalau dilihat kesalahan itu sifatnya istilahnya itu insidental gitu. Satu, kalau misalnya itu terjadi di 1 kali, berarti itu dianggap sebagai kesalahan. Tapi itu karena munculnya terlalu sering di dalam naskah itu, jadi itu nggak bisa dianggap sebagai kesalahan. Penulisannya seperti itu, sistem tata tulisnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini catatan gitu ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, kecenderungan bukan kesalahan. Karena tidak muncul 1 kali, tapi berkali-kali dan sifatnya intens dan konsisten. Nah, itu istilahnya mungkin itu pengaruh gitu ya, pengaruh pengucapan bahasa Madura gitu terhadap istilahnya pengaruh dialek logat setempat gitu. Kekasan itu bahasa Madura itu untuk mengartikulasikan bahasa Jawa gitu, mungkin seperti itu. Jadi istilahnya jejaknya masih ada di dalam tulisan. Nah, di sini nanti untuk alih aksaranya gitu, jadi saya menggunakan yang sistem standar gitu, yang bisa dibaca. Jadi tidak, misalnya dening tadi saya tidak menuliskan dining seperti yang di naskah, tapi jadi dening. Masyarakat umum bisa memahami itu. Gitu. Biar lebih istilahnya lebih mempermudah gitu. Dening gitu. Jadi saya pilih yang standar, yang istilahnya ejaannya sudah dibuat lazim gitu, yang dikenal seperti di kamus-kamus dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Ini contohnya. Nah, ini misalnya contohnya di sini gitu. Ini kan tulisannya kalau di dalam naskah sinade ya dining pangeran. Nah, sebenarnya kalau yang saya gunakan ya adalah sinadia dening pangeran. Nah, itu. Jadi istilahnya sudah saya standarkan di sini karena biar lebih mudah dipahami, dibaca. Oke, selanjutnya juga seperti itu. Contoh selanjutnya, next. Nah, ini nah, kalau di dalam naskahnya tertulis Abud Nabi Yusuf Uga.
Itu kan abot Nabi Yusuf ugo, gitu. Berat Nabi Yusuf ugo. Ini ketika Nabi Yusuf mau dijual itu kan sama saudara-saudaranya ditukar dengan apa? Dinar dan dirham, itu beratnya itu kan ditimbang seberat Nabi Yusuf yang masih kecil. Iya, itu kan ketika sampai akhirnya nanti beliau menjadi raja di Mesir itu. Ini memang menarik cerita ini, sangat. Nah ini jadi yang saya gunakan adalah yang modelnya yang sudah distandarkan biar lebih mudah untuk membaca. Dan karena memang istilahnya kan kalau sekarang kan format digital itu kan memang sudah tersedia. Jadi kalau misalnya ada peneliti atau pembaca yang ingin mengetahui sistem ejaan di dalam naskah itu, ya tinggal membuat melihat di yang sudah dialimediakan dalam format digital itu nanti bagaimana. Soalnya nanti kalau menggunakan sistem yang istilahnya yang sejajar gitu, yang linear dengan penulisan di dalam naskahnya itu juga cukup sulit gitu untuk membacanya gitu. Ini walaupun nanti resikonya ya istilahnya kekhasan di dalam naskah itu nggak bisa terlihat, tapi itu sangat bisa membantu pembaca, terutama ketika pembaca ingin mengetahui substansi dari isi dari naskah itu tersebut. Oke, selanjutnya. Nah ini simpulannya ya, saya menggunakan standarisasi ya, karena dengan tujuan yang populer gitu, biar khalayak umum gitu yang istilahnya yang awam gitu juga bisa membaca gitu. Kalau mungkin pembaca ingin lebih tahu mendalami lagi gitu ya. Biasanya kan kalau di digitalisasi ini kan biasanya lebih mudah gitu ya. Biasanya kayak di Perpustakaan Nasional kan juga bisa diunduh secara gratis gitu ya. Nanti silahkan kalau pembaca ingin meneliti lebih lanjut bisa melihat ininya, apa yang format digitalnya ini. Nah ini jadi di situ kadang-kadang memang ada dua tujuan gitu untuk masalah apa sistem aliaksara itu, yang benar-benar mengikuti naskahnya atau yang sudah distandarkan. Kalau yang mengikuti istilahnya yang mengikuti naskahnya itu yang disebut sebagai diplomatik itu, aliaksara diplomatik itu biasanya untuk pembaca awam, pembaca biasa belum istilahnya nggak ngerti gitu, karena memang sangat berbeda gitu, sangat ya istilahnya tidak standar gitu, tidak ya, misalnya untuk dicari di kamus ini seperti apa ejaannya. Sehingga ada alternatif lain ketika biar teks itu bisa dibaca oleh umum, gitu, akhirnya ya menggunakan yang model standar. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya menggunakan yang model standar ini. Gitu. Ya mungkin seperti itu. Nah mungkin ya. Terima kasih banyak Pak Abimarda atas paparannya. Yang sangat memukau, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, mari Sobat Pustaka yang mau bertanya bisa di kolom chat. Kalau masyarakat dapat memberikan informasi kepada kami terkait naskah kuno, masyarakat tidak perlu khawatir, naskah akan kami ambil atau kami serahkan. Kami akan membantu mengalihmediakan untuk fisik naskah kuno tetap awal. Dan perpustakaan kabupaten kota dapat kopi digitalnya. Kalau ada mungkin dapat cetak alih medianya. Monggo, mungkin ada. Nah ini ada yang bertanya di kolom chat ini. Apa Serat Yusuf di Madura ini berbeda dengan Serat Yusuf lainnya? Nah, Serat Yusuf ini kan memang naskahnya itu, istilahnya korpus naskahnya itu sangat banyak sekali. Naskah Serat Yusuf itu banyak. Bahkan sering sekali gitu, seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika ada orang minta bantuan gitu, Mas minta tolong ini bacakan naskah ini, itu
naskahnya itu isinya ya Serat Yusuf. Serat Yusuf. Dan kebetulan yang berasal dari Madura ini mirip satu redaksi. Hampir sama. Mirip. Iya, ada kemiripan dengan beberapa pesisir. Nah, ini kan yang dimulai dengan Asmorodono gitu ya. Terus pupuh keduanya itu pupuh Durmo, yaitu sepertinya seperti kayak sisipan, itu hanya ada 2 bait. Itu isinya adalah binatang-binatang yang masuk surga. Gitu. Nah itu ada 2 bait. Nah, itu beberapa naskah Serat Yusuf yang saya baca juga seperti yang dari Banyuwangi dan juga dari pesisir itu seperti itu. Jadi yang ada di Madura ini ya kemungkinan berdasarkan dari apa? Dari wilayah pesisir gitu ya. Dari sama seperti redaksinya, sama resensinya itu sama dengan Serat Yusuf yang ada di Madura ini. Gitu. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak Abimarda. Bagaimana? Ya mungkin kalau masih ada yang perlu ditanyakan silahkan. Monggo Sobat Pustaka yang mau bertanya. Memang sangat populer ya karena saya sendiri juga awalnya nyambung soalnya kan lewat golongan nih istilahnya itu golongan Ibu Hana. Belum begitu detail untuk meneliti Serat Yusuf. Nah, memang butuh waktu yang banyak dan mungkin butuh tenaga yang banyak. Dan ini ada dari Bapak WMP apa setiap daerah memiliki perbedaan jenis maupun tanda bahasa yang berbeda meskipun berada di wilayah yang sama seperti halnya di Jawa. Nah, ini untuk terima kasih atas pertanyaan. Nah, ini tanda istilahnya variasi aksara, mungkin juga tanda-tanda baca dan sebagainya itu sistem penulisannya itu di setiap daerah itu biasanya memang berbeda gitu, Pak. Jadi misalnya kalau di teks-teks dalam bentuk tembang gitu, dalam bentuk tembang atau mecopat gitu. Istilahnya punktuasinya itu kalau di daerah pesisir, daerah Gresik sana itu bentuknya itu seperti bunga gitu. Kalau di dalam Serat Yusuf ini kan bentuknya seperti huruf tok gitu, tapi diberi tanda merah. Itu jadi segi penggunaan tanda-tandanya itu antara satu daerah dengan daerah yang lain itu bisa saja berbeda. Dan juga bentuk aksaranya gitu, aksara-aksara dan juga misalnya kalau aksara Jawa gitu, aksara Jawa di pesisir terus di Madura dan daerah-daerah sekitarnya itu juga variasinya juga cukup banyak. Gitu. Nah, misalnya kalau istilahnya kan mungkin kalau kita sekarang gitu tahu aksara Jawa itu kan melalui buku Pepa atau itu kan sebenarnya yang sudah distandarkan, itu Jawa yang sudah cetak. Tapi kalau lihat di dalam naskahnya mungkin antara satu daerah dan daerah lain itu bisa sangat beragam naskah bentuk-bentuknya. Dasarnya sama. Itu karena intinya memang dasarnya sama dan kita bisa mengenali itu, bisa membaca. Walaupun bentuknya beda-beda. Apalagi kalau tulisan tangan itu kan antara satu orang dan orang lainnya pasti juga akan beda gitu. Ini juga ada pertanyaan dari Mas Teguh R. Iya, Mas Teguh. Apakah Serat Yusuf ini juga digunakan untuk prosesi hamil atau pasca melahirkan untuk bayi laki-laki? Nah, itu. Ini terkait dengan fungsi Serat Yusuf gitu ya. Karena memang saya itu pernah ketika waktu S2 itu juga diminta bantuan oleh teman saya untuk membaca Serat Yusuf tapi aksara Jawa gitu. Asalnya dari Sidoarjo dan dia ditulis di buku tulis bergaris gitu ya. Nah, itu saya diminta tolong karena teman saya belum bisa membaca aksara Jawa. Terus saya tanya, loh ini Serat Yusuf? Iya, ini dia itu sebagai istilahnya itu sebagai kayak apa ya?
Soalnya katanya kayak kalau pemimpin sering upacara. membaca surat Yusuf itu biar anaknya ganteng. Iya, gitu, lah Mas. itu jadi di situ si orangnya, si pemilik naskah itu biasanya memang diundang untuk membaca teks surat Yusuf itu dalam acara selapanan, terus apa istilah 7 bulanan dan sebagainya itu. Jadi ini kaitannya biasanya surat Yusuf itu untuk apa istilahnya ritual apa? Untuk anak laki-laki. Iya, untuk anak laki-laki. Tapi juga saya pernah baca satu penelitian itu juga untuk anak perempuan. Itu yang biar istilahnya biar cantik gitu ya. seperti Sulaika gitu. Nah, jadi nggak hanya untuk anak laki-laki saja gitu. Dan itu Kalau setahu saya kalau anak perempuan itu surat Maryam. Nah, surat Maryam. Iya. Nah, itu tapi memang kebanyakan surat Maryam. Tapi ada beberapa juga yang menggunakan surat Yusuf ini. Tapi itu sebenarnya juga nggak terlalu banyak juga nggak lazim gitu ya. Yang lazim itu untuk laki-laki biasanya untuk surat Yusuf itu. Nah, itu. Gimana Mas Teguh? Mas jawabannya? Mas Teguh dari atau kalau ada yang ditanyakan lagi, monggo Mas Teguh. Nah, ini pertanyaan juga. Oh ya. Dari segi penyalinan ini dibuat tahun berapa? Jika tidak, apakah dapat diketahui pembuatannya atau diketahui penyalinnya? Nah, ini memang di dalam naskah ini itu tidak disebutkan angka tahunnya gitu ya. Tapi disebutkan misalnya kalau di dalam tahun Jawa itu kan ada tahun alif, tahun B, tahun EH, tahun dan sebagainya. Ini disebutnya itu tahun Jim awal. Itu salah satu nama tahun gitu ya dalam Jawa itu. Kalau itu istilahnya kan ada 8 dalam satu windu, 8 tahun. Nah, itu ada kalau sudah nanti Jim awal, Jim akhir dan sebagainya. Ini sebutannya di sini adalah Jim awal gitu sebutannya. Tapi memang tidak menyebutkan dia angka tahunnya yang jelas gitu. Nah, ini mungkin nanti butuh rekonstruksi gitu ya. Nah, tahun Jawa Jim awal itu tahun berapa saja gitu. Nanti tinggal disesuaikan dengan penyebutan tanggalnya di dalam. Di sini kan juga nanti ada sebutan harinya gitu. Hari apa, terus bulan apa gitu. Nanti disebutkan. Nah, istilahnya nanti ada disinkronkan dengan tahun Jim awal itu gitu. Ini yang misalnya tahun Jim awal tanggal sekian Dzulhijjah itu jatuh pada hari ini tuh pada tahun berapa gitu. Nah, itu kan istilahnya bisa dilihat nanti, bisa direkonstruksi. Kayak primbon. Kayak primbon itu. Itu nanti bisa dilacak gitu ya. Jadi nanti kita bisa memperkirakan angka tahun pembuatan ini. Terus juga penyalinnya itu memang disebutkan di bagian akhir gitu, di istilahnya di kolofonnya. Nah, naskah ini kebetulan juga ada kolofonnya atau catatan akhirnya itu disebutkan siapa penyalinnya. Kalau dia menyebutkan dari daerah Akor gitu, daerah desa Akor itu dia di sekitar Sumber Anyar situ. Jadi memang di sini bisa istilahnya ketika untuk mengetahui kapan dan di mana dan oleh siapa naskah ini dibuat itu memungkinkan untuk itu. Nah, karena memang sebenarnya kita tinggal istilahnya tinggal melacak sedikit itu bisa diketahui penanggalan persisnya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Dari Yunif Probolinggo. Mungkin Bapak bisa menjelaskan isi karya sastra dalam huruf pegon layang samut. Serat Samut. Agung Keraton Prabon. Dari Serat Samut. Pertanyaan ini bisa dibahas di pertemuan selanjutnya mungkin. Serat Samut ya, mungkin sedikit Samut Ibnu Salam itu banyak sebutannya itu kan ada yang menyebut sebagai serat 1000 masalah gitu. Carios sewu masail gitu sebenarnya. Istilah 1000 masalah. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Iya, nah itu cukup populer juga. Itu kan istilahnya kan ketika
ada orang Yahudi waktu itu bertanya gitu ya. Istilahnya ini juga terkait dengan proses islamisasi juga. Istilahnya bertanya kepada Nabi Muhammad tentang ada 1000 pertanyaan yang ditanyakan dan berhasil dijawab semua. Sehingga akhirnya orang Yahudi tersebut masuk Islam. Nah, itu kaitannya dengan proses islamisasi juga itu. Nah, itu memang kalau naskahnya sendiri saya belum tahu ya itu yang naskah yang di Cirebon, tapi saya juga pernah membaca teks ini gitu ya. Yang di Cirebon itu yang seperti apa? Itu kalau nggak salah sudah ada terbitannya di Perpustakaan Nasional yang cerita 1000 masalah itu, tapi dari versi Sunda yang sama Kang Aditya Gunawan. Itu pernah menerbitkan itu. Hurufnya pegon tapi bahasanya Sunda yang cerita 1000 masalah itu. Oke. Mungkin seperti itu. Boleh saya bertanya? Ada pertanyaan lain dari sahabat pustaka? Saya bukan sobat pustaka. Boleh bertanya? Boleh saya bertanya, Bu Alef? Monggo. Ini sangat menarik loh, sangat menarik. Dan memang ada. Mohon maaf Ibu. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Jogja. Oh iya, monggo Ibu. Ibu siapa? Bu Alef. Oh, Bu Alef dari Jogja. Nggih, monggo Ibu. Matur sangat tua ini presentasi hari ini. Sangat menarik. Memang rumpilnya membaca naskah kuno itu tadi sudah dipaparkan ya semuanya. Tapi yang bagi saya perlu diketahui itu kalau masalah transliterasinya, maaf, bentar. Kalau masalah transliterasinya, alih hurufnya ya, itu sebenarnya Van der Molen kan sudah membuat ya. Iya, Bu. Gitu? Nah, kalau kita belum mendapatkan, boleh nanti kontak saja dengan Van der Molen. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu itu dibuat. Karena menulis nyo itu kan tidak ada di dalam huruf ya yang cocok dengan kita. Lalu transliterasi yang huruf pegon Arab ke Jawa itu juga tidak semuanya ada kalau kita memanfaatkan komputer sekarang atau teknik-teknik transliterasi yang sekarang. Nah, Van der Molen sudah memulai dan sudah kami gunakan beberapa tahun yang lalu. Sekarang saya sudah tidak menggunakan lagi. Itu satu. Itu memang sulit ya, sulit. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu juga menciptakan sendiri, Mas. Jadi berdasar pengalaman-pengalaman kita, saya itu tadi agak salah paham. Kayaknya mau membahas naskah kuno yang Muaro Jambi ya. Tapi ternyata tidak. Mungkin saya membaca salah. Acara yang sama, hari sama, jam sama. Apakah begitu? Satu. Dua, yang penting untuk naskah kuno itu tentang oleh siapa ditulis, di mana, kapan, plus kadang-kadang atas perintah siapa. Sehingga ada kepentingannya bagi suatu entah itu lembaga atau kepemerintahan atau titik-titik yang lain. Apalagi muatannya itu tidak tentang cerita ya. Seperti dalam Serat Samud. Serat Samud itu ada yang sudah meneliti, mungkin Mas juga sudah kenal dengan orang itu. Namanya Ronit Ricci. Ya, Ronit. Ya, Ronit. Dia sering sekali ke rumah. Sering sekali ke rumah dengan suami, anak-anak. Karena suami saya yang dulu membantu membacakan dia. Jadi ini di Serat Samud itu mungkin kesulitan-kesulitannya si Ronit Ricci itu bisa kita bantu, kita teliti ulang gitu, Mas. Jadi
ada suatu perkembangan ya dalam meneliti tentang surat Samud yang dulu edisi ini, tapi setelah ternyata diteliti ulang, kesulitan itu bisa dipecahkan dengan begini sehingga itu menjadi milik kita di wilayah kita atau apapun yang kita teliti kembali. Dan itu surat Samud kan Saribu Masalah itu baik dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Cirebon, dalam bahasa Jawa, Madura, apa saja itu kan banyak sekali. Oleh karena itu, tolong juga jangan lupa barangkali di Jogja itu kitab itu juga ada. Mungkin di Paku Alaman, karena Paku Alaman itu juga pusat naskah ya, tetapi jarang dikunjungi dan jarang di apa-apakan. Nah, Ronit itu menemukan ada di situ. Lalu waktu itu saya konsultannya Ronit Ritchie. Dia pernah bertanya kepada suami saya, Pak Wasim Bilal, tapi akhirnya juga kepada saya karena saya juga waktu itu di Leiden untuk beberapa tahun ya. Jadi saya menemukan kesulitan Mas itu tapi sudah teratasi itu saya salut. Tapi yang ini diteliti kembali, dilanjutkan apa yang belum terselesaikan oleh peneliti pendahulu sehingga kita menorehkan sequence di dalam penelitian itu. Itu bagus dan akan sangat berarti. Nah, ada pertanyaan waktu itu dari Ronit. Dia itu menemukan naskah, dia sulit membaca, tapi suami saya sudah sakit-sakitan waktu itu, dan dia terus langsung meneliti yang dalam bahasa di India. Dia membandingkan naskah-naskah India dan naskah Ind. Pokoknya ya dia punya dana banyak, jadi bisa kemana-mana. Itu ada strategi perang Sayyidina Ali. Apa ya kuwi Mas, aku ya lali jenenge. Tapi itu menarik. Mungkin Ronit masih bisa ditelusuri lagi, dirunut ya, bukan ditelusuri, dirunut lagi. Dari mana dia mendapat naskah itu? Karena itu penting. Strategi perang. Misalnya menghadap ke sana berapa pecak. Pecak loh, bukan langkah. Berapa pecak. Sudah itu menghadap kemana lagi? Lalu mencium ini udara, tanah, air, api, semangat yang ada di bumi. Itu ada apa? Kira-kira kalau mengambil strategi itu akan menang atau akan kalah? Ada strategi perang. Sampun nate maos, Mas? Dereng, Bu. Tapi dereng. Kalau naskah-naskah tentang perang memang sudah ada beberapa yang baca. Ya. Misalnya di Baratayuda itu kan ya, kalau itu naskah strategi perang. Jawa kuno, tetapi maksud saya yang lama ya, ada naskah Brahmana, ada naskah Kawi, ya toh. Hurufnya juga ada Sanskerta, ada huruf Palawa. Jadi itu kan transliterasinya itu juga rumit. Ya. Lalu mengenai tadi ada informasi yang saya perhatikan tentang tanggal. Dulu itu saya mendapat lupa dari siapa, dari Van Ronkel atau dari Dreves atau dari siapa ya. 2 atau 3 lembar itu ada rumusannya. Tahun sekian Hijriah, Jawa, terus ini apalagi. Kalau tanggalnya sekian itu jatuhnya di ini berapa. Tinggal lihat set itu sudah jadi. Kalau itu ada yang belum sempurna, mungkin Mas bisa menyempurnakan, gitu ya. Jadi titik-titik ini loh, kelanjutan dari penelitian yang sudah dilakukan itu sangat berarti. Lalu ada keterangan satu, untuk menentukan kalau misalnya di kolofon itu dia ada, itu kadang-kadang kita bisa merenung-renung karena ada manuskrip yang kolofonnya itu tidak menyebutkan tanggal, tahun, baik Hijriah maupun bukan, mau apapun, Saka, tidak ada, tapi disebut peristiwa. Naskah ini ditulis pada peristiwa terjadinya. Nah di situ itu entah banjir, entah gunung meletus, entah peperangan, entah ya macam-macam. Jadi itu saya hanya menambahkan saja. Tapi mungkin sudah komplit ya Mas itu. Jadi tolong saja nanti upaya yang sudah kita peroleh dari para pendahulu
itu alangkah baiknya kalau kita lakukan ulang. Karena secara studi teks, membaca ulang, memahami ulang, itu akan memaknai ulang. Ya, jadi ulang itu penting. Dan itu nanti bisa murid-murid atau mahasiswa kita sebagai pelanjut atau yang seneng dan bisa dengan disiplin hanya kita sendiri atau bisa dilengkapi dengan yang lain. Misalnya tentang gempa bumi. Itu kalau kita ingat ya ada idza zulzilatil ardu, surat Zalzalah. Tapi kadang-kadang ahli tafsir menyarikan surat Al-Zalzalah itu bukan tentang gempa. Nah, jadi kan kalau menurut ahli manuskrip, filolog, itu mungkin ada temuan yang beda karena menginterpretasikannya juga berbeda. Artinya dalam perspektif kekinian yang banyak yang saya ingin bicarakan, tapi ini sudah bagus dan mudah-mudahan bisa mengusik kita untuk mengundang kembali, meneliti ulang, mengkaji ulang, memahami ulang, menginterpretasi ulang, atau melakukan eksplanasi ulang. Apa itu eksplanasi ulang? Itu menjelaskan, tetapi dengan teori-teori dan mengaitkan dengan disiplin ilmu atau variabel-variabel lain. Tak kira cukup itu ya, tapi banyak yang akan saya sampaikan. Sampai saya bingung karena saya senang pembahasan hari ini, karena saya suka ya. Jadi terus, ya kalau suka, namanya suka itu terus nggak mau mandek kalau ngomong. Begitu, Ibu Moderator, matur nuwun dan hatur atas sajian presentasinya hari ini. Dan kalau bisa, Mbok jangan hanya Jawa, itu gimana? Jadi Nusantara kita dengan khazanah kita nanti akan tampak kok. Ya, saya ke Mesir, ke Kairo. Ya, Ibu. Nah, itu juga gitu. Loh, kok ada ya tentang ini kok dibahas? Loh, pada waktu saya ke Libanon, loh, kok ini juga dibahas? Lah, waktu saya ke Syria, lah kok dibahas juga? Oh, ternyata banyak bahasan yang mendekati atau bahkan subjeknya itu sama. Contohnya itu tadi 1000 masalah Samud itu. Atau yang dari naskah Bratayuda atau Mahabharata atau apapun ya, yang karya aslinya itu Brahmana atau Kawi. Kawi itu kalau sudah kecampuran pemerintah. Tapi kalau Brahmana masih religius, tulus ya, bakti yang nyata. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Ibu, Sami-sami Prof. Bu Alif dari Seria Waslim. Ini kundur kami. Bu Profesor Alif Seria Wasim ini juga ahli sastra Arab. Ya, guru kami juga. Terima kasih atas masukan dari Prof. Alif tadi. Ya, memang sangat menarik gitu. Kita memang perlu membaca ulang lagi. Jadi memang apa yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu itu sebaiknya memang dilanjutkan karena memang istilahnya ilmu pasti akan selalu berkembang dan sebagainya. Dan memang jadi ini memang masalah transliterasi gitu. Dan ini sebenarnya juga ada cukup permasalahan ketika saya menerapkan misalnya transliterasi yang sejajar gitu, yang linear, yang diplomatik untuk naskah ini, mungkin ketika disajikan ke luar gitu mungkin pembaca akan kesulitan. Jadi saya pilih yang standar saja gitu, yang agar masyarakat bisa menerima. Dan juga ini sebenarnya memang cukup sering ketika masalah alih aksara ini gitu. Sampai sekarang juga masih menjadi pembahasan gitu. Mana alih aksara yang istilah pedoman mana yang kita gunakan untuk alih aksara ini gitu.
sejauh ini memang kalau aksara yang Pegon atau Arab itu kan masih menggunakan yang Departemen Agama, atau juga biasanya untuk kalau yang aksara seperti apa Honocoroko yang rumpun-rumpun India itu kan menggunakan IAST gitu, yang International Alphabet of Sanskrit Transliteration itu. Jadi ada standar-standarnya. Kadang-kadang kita memang bingung gitu, mau pilih yang mana standar ini untuk istilahnya sistem ahli aksara ini. Nah, tapi di sini saya ketika kita kembali lagi untuk tujuan bagaimana nanti istilahnya ahli aksara ini sasarannya itu untuk siapa? Gitu. Untuk pembaca ahli atau pembaca yang awam. Nah, nanti kita perlu pertimbangkan juga gitu sasaran penerbitan ahli aksara ini. Kalau mungkin ketika yang disasar adalah pembaca yang awam, ya kita menggunakan yang standar saja dulu. Yang lebih mudah dipahami oleh pembaca pemula. Jadi misalnya kalau nanti si pembaca itu istilah berminat atau ingin mengetahui lebih lanjut, kan untuk membaca ulang lagi naskah itu. Jadi istilahnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Alef tadi, memang harus terus gitu berkesinambungan, berlanjut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri yang berbasis dari naskah kuno ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Abimarda atas waktu dan paparannya yang sangat memukau. Aplaus dulu untuk Pak Abimarda. Baiklah, Sobat Pustaka, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua, terutama mengenai naskah kuno. Masih banyak hal lagi topik yang menarik yang akan kita bahas di KAS Jatim. Jadi selalu ikuti pembahasan topik lainnya yang insya Allah akan kita adakan lagi tanggal 6 September, hari Selasa, tahun 2022 ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang berkenan selama pembahasan. Salam sehat, salam literasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.